Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Reaksi Dunia Internasional terhadap kasus atau konflik pembunuhan Jamal Khashoggi. Adapun teman-teman kelompok saya Nabila Farhana Ramadhani selaku moderator dan teman saya Jusni Andriani sebagai pemateri. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya, latar belakang Austria dan Kaichit. Dulunya Austria itu terbilang negara yang sangat ramah kepada umat muslim, tidak seperti negara-negara tetangganya di Eropa. Nah, Austria ini merupakan negara yang siap menampung umat muslim ketika terjadi krisis pada saat krisis imigran di tahun 2015. Nah, hal ini merupakan sebuah kebijakan Austria yang dimana mereka sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban orang-orang muslim. Nah, kita tahu pada saat itu krisis yang terjadi pada saat itu merupakan bentuk dari perang saudara yang tidak dapat dihentikan semenjak Arab menyatakan dirinya sebagai negara demokratis, dan peristiwanya ini dinamai Arab Springs. Nah, Austria sendiri pada saat itu sangat kewalahan karena terlalu banyak pengungsi. Jika diperkirakan ada sekitar 90.000 orang yang pencari suaka dari negara-negara muslim, di mana pada tahun 2015 Eropa mengalami krisis yang cukup signifikan. Semenjak kejadian tersebut, Islamofobia muncul, kemudian merambah mulai dari kalangan bawah hingga para pengambil kebijakan. Nah, selanjutnya ada Kaichit. Kaichit itu singkatan teman-teman, kepanjangan dari The King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, di mana Kaichit ini dibentuk karena adanya bentuk hubungan erat antara Arab Saudi dengan Austria, yang dimana Austria ini menjadi tempat pilihan Arab Saudi untuk mendirikan OPEC. OPEC itu Organization for Petroleum Exporting Countries, yang masih berdiri hingga hari ini. Selain itu, hubungan dagang antara Arab Saudi dan Austria ini sangat erat, di mana Arab Saudi menjadi mitra dagang terbesar Austria, yang menyebabkan Kaichit dibentuk. Nah, salah satu tujuan Kaichit dibentuk ini adalah menciptakan perdamaian di daerah konflik. Namun di balik pembentukan organisasi semacam Kaichit ini, tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut menjadi salah satu upaya negara Timur Tengah untuk bersembunyi dari pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Tetapi Kaichit resmi ditutup berdasarkan resolusi Dewan Nasional pada tanggal 12 Juni 2019. Nah, teman-teman, awal mula pembentukan Kaichit. Nah, Kaichit ini berdiri pada tanggal 26 November 2012, yang pada saat itu direncanakan sejak tahun 2008. Nah, Kaichit ini sendiri menjadi sebuah organisasi penting dalam melakukan interaksi antar agama dan antar budaya, dan diinisiasi oleh golongan Islam. Ini juga mendukung reformasi pada masyarakat Arab melalui dialog, dan didirikan berdasarkan visi 2030 milik pemerintah di bawah pemerintahan Raja Salman. Nah, selanjutnya efek berhentinya Kaichit. Sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan Kaichit itu dihentikan. Pertama, ada faktor domestik dan faktor eksternal, tapi kelompok kami jauh lebih membahas kepada faktor eksternalnya. Nah, yang pertama, Jamal Khashoggi. Nah, Jamal Khashoggi ini seorang jurnalis dan kolumnis portal berita The Washington Post. Nah, Jamal Khashoggi ini dinyatakan salah satu jurnalis dari Arab Saudi yang dinyatakan tewas terbunuh di kantor konsultan Arab Turki. Nah, Khashoggi ini mengasingkan diri dari Amerika Serikat karena pada saat itu ia dipaksa untuk menceraikan istrinya oleh pemerintah Saudi pada tahun 2017, dan dilarang keras untuk menulis di jejaring sosial Twitternya. Nah, Khashoggi kemudian pergi ke konsultan jenderal Arab Saudi di Istanbul untuk mengatur pernikahannya dengan calon istri barunya, yaitu Hatice Cengiz. Nah, pada tanggal 28 September 2018, Khashoggi datang ke gedung konsultan Arab untuk mendapatkan Certificate of Divorce-nya atau surat cerainya dengan mantan istrinya. Tetapi pada saat itu Khashoggi belum bisa mendapatkannya dan disuruh kembali pada tanggal 2 Oktober. Nah, pukul 13.14 Khashoggi memasuki gedung konsultan, yang dimana waktu tersebut merupakan rentan waktu di mana pada saat itu telah diatur waktu pembunuhan terhadapnya yang direncanakan oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, setelah itu yang ketiga, Khashoggi akhirnya memasuki gedung dan menitipkan ponselnya kepada calon istrinya, dan menitipkan pesan untuk menelpon staf Presiden Turki, yakni Recep Tayyip Erdogan, jika Khashoggi tidak ada kabar. Nah, akhirnya calon istrinya ini menunggu 10 jam di luar gedung dan pulang dan kembali keesokan harinya, tetapi tetap tidak ada kabar dari Khashoggi. Akhirnya Cengiz ini menunggu di luar gedung sampai pukul 16.41 pada tanggal 3 Oktober. Tetapi tetap tidak ada kabar dari Khashoggi.
Akhirnya yang keempat itu akhirnya dibukalah rekaman CCTV. Nah, di rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa Khashoggi ini memasuki gedung pada tanggal 2 Oktober pukul 01.13 waktu Turki. Nah, di pintu masuk, Khashoggi ini diberitahu oleh penjaga tentang surat perintah penangkapannya oleh Interpol. Tetapi Khashoggi menolak untuk berita tersebut diberitahu kepada keluarganya, dan akhirnya Khashoggi memasuki gedung konsultan. Nah, saat memasuki gedung tersebut, dalam rekaman CCTV terdengar suara Khashoggi yang ketakutan dan penuh cemas, di mana orang yang ada di depannya membisikkan Khashoggi. Khashoggi memberitahu orang yang ada di depannya, apakah Anda akan menyuntik saya? Dan orang tersebut menjawab ya. Nah, suara itu terdengar menunjukkan bahwa kepala Khashoggi itu ditutupi plastik dan ucapannya kurang jelas. Nah, Jamal Khashoggi sering kali bertanya apakah dia ditahan, bagaimana ini bisa terjadi di kedutaan. Tetapi suara berikutnya berkata, biarkan itu dipotong. Kemudian salah satu orang di sana terdengar berteriak, sudah berakhir. Dan yang lain berteriak juga, lepaskan, taruh itu di kepalanya, bungkus itu, oke. Nah, akhirnya penyelidik menyimpulkan bahwa mereka telah memenggal Jamal Khashoggi di gedung konsultan Arab. Selanjutnya saya serahkan kepada Jusni Andriani. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, di sini saya akan membahas tentang tanggapan dunia internasional terkhusus yang diberikan oleh Austria sebagai salah satu negara mitra Arab Saudi di dalam organisasi KAI-CID. Jadi tanggapan Austria untuk kasus ini muncul ketika Austria menjadi Presiden Komisi Eropa. Presiden Komisi Eropa tahun 2018 dijabat oleh Austria melalui Menteri Luar Negeri Karin Neissel. Pada saat itu, Austria, Jerman, dan Prancis mengumumkan bahwa Uni Eropa melalui komisi mereka akan berhenti menjual senjata dari Uni Eropa ke Arab Saudi atau melakukan embargo senjata ke Arab Saudi dengan negara itu. Embargo ini terjadi karena pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan partisipasi Arab Saudi dalam Perang Yaman tahun 2014. Pembunuhan Jamal Khashoggi mendapat tanggapan dari Menteri Luar Negeri Austria kala itu, yaitu Karin Neissel, yang meminta penyelidikan atas kasus terbunuhnya jurnalis Jamal Khashoggi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya organisasi KAI-CID, yang merupakan organisasi bentukan Arab Saudi yang kemudian melakukan kerjasama dengan pihak Austria. Karena melakukan pelanggaran HAM tentu saja merupakan hal yang sangat kejam, sehingga Austria memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan tersebut dengan Arab Saudi kembali. Selanjutnya ialah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada saat itu masih menjabat menyatakan bahwa peristiwa setelah kematian Khashoggi tidak dapat diterima. Tetapi dia masih melihat Arab Saudi sebagai salah satu kerabat mereka di dalam hal bekerja sama di dunia internasional. Donald Trump menyatakan bahwa operasi untuk menangkap tersangka pembunuhan Khashoggi adalah langkah penting. Dia memuji pemerintah Arab Saudi karena melakukan tanggapan yang cukup cepat setelah kematian dari jurnalis ini menyebar di media internasional. Terlebih lagi, Trump mengatakan ada opsi untuk menjatuhkan sanksi kepada Arab Saudi karena insiden tersebut. Namun menurut dia, sanksi bisa berdampak pada ekonomi Amerika Serikat juga. Donald Trump menyebut kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi menghasilkan kesepakatan ekonomi senilai 110 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.668 triliun rupiah. Trump menyatakan dia mempercayai pernyataan Arab Saudi tentang perkembangan kasus Khashoggi. Donald Trump juga mengatakan bahwa konsekuensi mengerikan jika pemerintah Arab Saudi terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Namun deskripsi yang diberikan Arab Saudi tentang kematian Khashoggi ini sangatlah berbeda dengan apa yang diberikan oleh Turki, seperti yang dijelaskan oleh moderator tadi. Turki mengatakan Khashoggi disiksa dan dipotong-potong dengan gergaji tulang. Arab Saudi mengatakan wartawan itu meninggal setelah berkelahi. Ini merupakan sebuah permasalahan yang cukup berat untuk diselesaikan karena ada dua suara yang tentunya berbeda sehingga menimbulkan perdebatan pelik yang tak kunjung usai. Dengan kata lain, Arab Saudi tidak percaya bahwa kematian Khashoggi direncanakan. Ini adalah penjelasan yang tidak tepat. Plot penculikan gagal dan kemudian para pelaku berusaha menutupi tindakan mereka secara mengerikan.
hak atas foto AFP image caption penegakan hukum Turki menggerebek konsulat Saudi di Istanbul. Pertanyaannya ialah, apakah sekutu Saudi di Barat akan percaya klaim untuk tidak menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap mereka atau tidak? James Landale mengatakan, kita dapat mengantisipasi beberapa skeptisisme. Apa yang mungkin akan meyakinkan Inggris dan Amerika Serikat adalah penarikan dua penasihat utama putra mahkota Arab Saudi, penguasa de facto negara itu. Seorang diplomat Barat mengatakan kedua pejabat itu dekat dengan putra mahkota Muhammad. Penarikan itu dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah publik mengetahui putra mahkota tentang pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Pihak berwenang Turki mengatakan mereka memiliki kaset dan rekaman audio yang menunjukkan pembunuhan terhadap Khashoggi, yang seperti dijelaskan tadi bahwa pembunuhannya itu dilakukan secara brutal. Dia dipotong-potong dengan menggunakan gergaji tulang, dan suaranya itu sangat terdengar jelas di dalam rekaman tersebut. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai bagaimanakah kami menganalisis terkait kasus ini, pendekatan-pendekatan apa yang kami gunakan di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Di dalam tulisan kami ini menggunakan teori politik luar negeri milik Richard Snyder dengan fokus pada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal politik. Faktor-faktor ini tidak murni kausal, tetapi merupakan hasil analisis dari narasi, tindakan, dan kebijakan pejabat tinggi Austria dari rakyat Austria. Hal ini sesuai dengan teori Snyder, di mana terdapat dua faktor subjektif yang menekankan persepsi pemimpin negara dalam menentukan situasi larangan Islam di Austria. Penulis kami telah membangun faktor-faktor ini menjadi tindakan yang memiliki kesamaan atau persamaan. Kedua faktor inilah yang menjadi penyebab ditutupnya Kaisit di Austria. Walaupun pemerintahan Jamal Khashoggi menjadi bintang internasional karena kejadian ini menimpa seorang jurnalis, secara moral, berita ini masih menyisakan pertanyaan yang besar. Apa urgensi dari pihak Arab Saudi di dalam pembunuhannya terhadap jurnalis Jamal Khashoggi? Baiklah, saya rasa sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi oleh rekan saya, Jusri Andriani. Kami menyimpulkan bahwa Kaisit ini berdiri di Wina, Austria, menempatkan organisasi ini ke dalam permainan politik tingkat tinggi di Austria, di mana faktor dalam negeri di balik penutupan Kaisit ini menjadi sangat signifikan, terutama pada tingginya intensitas Islamofobia yang dimana hal ini melatar belakangi Kaisit sering mendapat gertakan atau ancaman untuk penutupan dan akhirnya benar-benar ditutup pada tanggal 12 Juni 2019. Nah, sedangkan faktor dalam negeri ini terkait tentang kematian seorang jurnalis Arab Saudi yakni Jamal Khashoggi. Nah, Arab Saudi sendiri telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kasus ini. Dan dunia juga ikut merespon kejadian ini seperti yang terjadi di Uni Eropa yang memberhentikan penjualan senjata kepada Arab Saudi. Begitu juga dengan negara-negara besar yang ikut andil dalam penyelesaian kasus ini dan dengan membantu menyelidiki kepastian kematian Jamal Khashoggi. Kelompok kami menganalisa bahwa kasus ini dengan pendekatan teori Richard Cissinder karena dalam teori ini dia memfokuskan pada dua faktor, yakni faktor eksternal dan internal. Nah, hal ini sesuai dengan faktor subjektif yang menekankan bahwa persepsi pemimpin negara dalam larangan Islam di Austria. Penulis menyusun ini menggunakan faktor-faktor yang memiliki kesamaan dan melatar belakangi ditutupnya Kaisit. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.